Di Outlet 2ND ada banyak nih barang ini. Tuh, ada hoodie, ada zip hoodie. Terus ada krenek juga, ada jaket-jaket outdoor. Dikis juga ada New York original, pokoknya 100%. Langsung aja kepoin akun Instagramnya outlets.2nd. Langsung follow, jangan sampai kehabisan karena stoknya limited edition. Siapa cepat dia dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel gua, Mas Denny Channel. Di video kali ini gua mau membawakan sebuah cerita nyata dari akun Kaskusnya Wiki Production yang berjudul Sosok Itu Merenggut Masa Depanku. Penasaran? Jangan di skip videonya, tonton sampai habis karena ini seru banget dan pasti menegangkan. Oke, nggak perlu nunggu lama, lanjut aja kita ke ceritanya. Tapi gue minta tolong dan kalian harus ingat untuk subscribe, like, komen, dan share channel gue untuk tetap mendukung agar tetap terus berkembang. Thank you. Oke, langsung aja pasang headset kalian, matikan lampu kamar, dan lihat di sekeliling kalian. Siapa tahu mereka yang tak kasat oleh mata ada di samping kalian. Check it out. Halo, sebut saja aku Rido. Mungkin cerita ini bisa menjadi pelajaran untuk kalian. Sebenarnya bingung mau mulai dari mana cerita ini. Memang ini dari kesalahanku, tapi aku sangat benci sampai sekarang dengan sosok ini yang sudah menghancurkan masa depanku. Dan gara-gara sosok ini, aku harus merelakan salah satu kakiku diamputasi. Mungkin dari sini aku mulai ceritanya. Dulu, aku termasuk salah satu remaja yang aktif dalam berbagai kegiatan, mulai dari mendaki gunung, futsal, dan kegiatan energi lainnya yang membutuhkan fisik yang kuat. Sampai akhirnya, aku lulus kuliah dan bekerja di salah satu perusahaan asing yang sangat menjanjikan jenjang karirnya. Setiap 2 bulan sekali, aku merasakan kebebasan, ya bisa dibilang cuti. Di sela-sela liburan itu, aku selalu menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan. Dan karena aku sering menonton YouTube dengan channel Magnet Fishing, tiba-tiba aku kepikiran untuk membeli alat tersebut untuk aku coba di daerah asalku. Kebetulan juga, waktu itu aku membeli alat tersebut secara online dari luar negeri karena magnet fishing jarang ada yang jual di dalam negeri. Kotaku dilewati oleh sungai paling panjang di Jawa. Aku bermaksud untuk menggunakan magnet fishing tersebut di sana. Soalnya, aku sering lihat berita banyak ditemukan benda-benda antik di dalam sungai tersebut saat musim kemarau. Dan lokasi penemuannya itu tidak jauh dari sebuah jembatan kuno peninggalan Belanda. Setelah lebih dari 2 minggu, barang pesananku baru tiba. Sebuah magnet fishing dengan diameter 9 inch dan aku menggunakan webbing sebagai talinya sepanjang 60 meter. Dan aku tak sabar untuk menggunakannya mencari barang-barang antik di sungai yang ada di kotaku. Sudah hampir 5 bulan aku menunggu kesempatan ini. Akhirnya datang juga. Kemarau panjang membuat debit sungai tersebut menurun drastis, sehingga aku bisa berjalan di tepian sungai. Tapi aku harus berhati-hati, karena topografi sungai tersebut tidak seperti yang kalian bayangkan. Bisa saja, air yang kelihatannya cetek, dalamnya bisa lebih dari 4 meter. Terlebih lagi, arus bawah sungai yang sering menelan korban yang tidak berhati-hati saat berenang di sungai tersebut. Saat aku sampai di lokasi yang aku maksud, sudah banyak orang berjejer mencari barang-barang peninggalan yang ada di dalam sungai tersebut. Mulai dari yang memakai ban sebagai pelampung, menggunakan snorkel, dan ada juga yang memakai perahu kecil untuk eksplor sampai ke tengah sungai. Dalam pikirku,
Kenapa capek-capek mencari sampai ke tengah gitu? Padahal yang dicari juga kebanyakan besi. Kan bisa pakai magnet saja. Setelah mempersiapkan alat-alat yang aku bawa, orang-orang di sekitar situ terlihat memandangiku. Tapi aku cuek aja. Aku mulai mencari spot yang jarang dicari oleh orang-orang. Lalu aku melempar magnet yang sudah aku ikatkan kuat dengan webbing. 1 jam berlalu. Dan aku belum mendapatkan apapun. Hanya serpian-serpian baut dan potongan besi yang tak jelas. Tapi aku tak patah semangat. Aku coba lagi dan lagi. Tapi hanya bongkahan besi yang tak jelas yang aku dapatkan. Hari itu, aku putuskan untuk pulang saja tanpa membuahkan hasil. Dan aku buang semua hasil pancingan magnetku ke tempat sampah karena aku rasa itu tak ada nilai jualnya sama sekali. Keesokan paginya, aku kembali ke tempat pertama saat aku menggunakan magnet fishing kemarin. Tapi aku tak langsung memancing dulu. Aku melihat sekitar untuk mencari spot melemparkan magnetku. Waktu itu, kulihat ada sedikit tebing pas berada di tikungan sungai. Ku coba menuju ke sana. Banyak orang yang menasihatiku untuk jangan ke tebing itu. Kata orang-orang yang sedang berburu harta karun, di sungai di tebing itu banyak penunggunya. Dan katanya, ada siluman buaya putih yang mitosnya dikurung di tebing itu. Ya, aku memang percaya gaib. Tapi, aku tak percaya tahayul atau mitos. Jadi, aku tetap putuskan untuk naik ke tebing itu. Soalnya, aku berpikir bahwa sangat strategis sekali untuk melemparkan magnet fishingku ke arah sungai dari atas tebing tersebut. Setelah 15 menit berjalan menuju tebing tersebut, aku merasa udaranya sangat sejuk. Bahkan, sampai membuat aku ingin tiduran di situ. Tapi di sisi lain, aku juga merasa seperti sedang diawasi oleh seseorang entah apa. Atau mungkin hanya perasaanku saja. Aku tetap cuek dengan segera aku mempersiapkan peralatanku untuk memancing benda-benda antik menggunakan magnet yang aku beli ini. Aku melemparkan magnetku ke sungai dan tak butuh waktu lama. Aku memperoleh hasil. Sebuah besi berukuran sedang seperti pisau pahat untuk kayu. Dengan bangganya aku berpikir, pantesan orang-orang pada melarangku untuk ke tebing ini. Karena di bawah sekitar tebing ini tempatnya gundukan harta karun itu. Karena lokasinya tepat di tikungan, jadi pasti banyak yang nyangkut saat terbawa arus dalam sungai yang deras. Aku lempar lagi magnetku. Aku dapat lagi sebilah keris, tapi kondisinya sudah dalam keadaan rusak. Dalam pikirku, tak apalah. Nanti juga bisa dilebur kalau bahannya bagus. Dalam waktu 2 jam, aku hampir mendapatkan 1 ember besi tua, pisau pahat dan berbagai macam besi lainnya. Karena waktu itu, panasnya sangat terik. Aku tiduran di bawah pohon kapas yang sangat tinggi. Waktu itu, aku benar-benar ketiduran dan tiba-tiba, aku bermimpi. Lokasinya mirip seperti tempat aku tidur. Cuma lingkungan sekitarku menjadi gelap seperti tertutup mendung. Lalu, aku didatangi sesosok pria, tapi tangannya hanya 1. Dan anehnya, kulit pria itu seperti bersisik. Dia tiba-tiba marah kepadaku dan bilang, "Lu ngosok ini, ki omahku." Saat itu juga, tiba-tiba aku terbangun dari mimpi. Perasaan deg-degan itu masih terasa saat aku bangun. Dan aku lihat jam di tanganku. Ternyata aku hanya tertidur sekitar 15 menit. Tapi aku hanya menganggap itu hanya mimpi belaka. Lalu aku melanjutkan perburuanku memancing dengan magnetku. Selang 1 jam dari kejadian itu, akhirnya aku mendapatkan jackpot. Aku mendapatkan sepotong besi tua. Mungkin itu sebuah keris pada zaman dahulu. Tapi itu sudah rusak karena aku hanya mendapatkan bagian bawahnya saja. Besi tua itu tertutup batu-batu. Mungkin karena sudah terlalu lama di dalam air, jadi menyatu dengan besi tersebut. Aku mencoba bersihkan besi itu. Yang aku kira itu adalah keris menurut bentuk yang sedikitnya terlihat. Kenapa aku bersihkan? Karena aku tertarik dengan hiasan yang menempel di besi tersebut. Kuning berkilau. Aku pikir itu adalah emas. Setelah aku bersihkan, ternyata itu memang benar-benar emas. Dan aku yakin, itu adalah potongan sebuah keris dengan hiasan emas di sisinya. Tapi sayang,
hanya sebagian, dan aku pikir tidak akan laku untuk dijual. Mungkin aku bisa lebur saja untuk memisahkan bagian emas dari potongan besi itu. Kulihat hari sudah menjelang sore, dan aku memutuskan untuk pulang saja. Hari ini, aku sangat bangga dengan keberuntunganku. Aku pisahkan bagian yang berguna ke dalam kantong penyimpananku, dan membuang yang tak berguna ke tempat sampah terdekat. Setelah sampai di rumahku, aku taruh kumpulan besi tua itu di dekat garasi. Mungkin besok atau lusa, aku ke tukang pandai untuk melebur dan memisahkannya. Lalu aku segera mandi. Kebetulan di rumahku sedang sepi, karena orang tuaku sedang pergi ke Bogor untuk menjenguk cucu kesayangannya. Setelah selesai mandi, aku keluar untuk membeli nasi bungkus untuk makan malam. Saat aku sampai di rumah dan memarkirkan motorku, aku seperti melihat sesosok bayangan berada di belakang mobil yang ada di garasi. Aku sangat yakin itu seperti orang yang sedang mengintip, dan aku pikir itu adalah maling. Lalu aku coba mengendap-endap sambil untuk melihat siapa sosok tersebut memegang kunci pas untuk berjaga-jaga. Setelah sampai di belakang mobil, aku tak menemukan siapapun. Pintu yang menghubungkan garasi dengan rumah juga masih terkunci. Lalu, siapa yang aku lihat tadi? Mataku tiba-tiba tertuju pada bungkusan hasil mancingku. Lalu aku berpikir, mungkin aku sedang kecapean dan banyak pikiran, jadi membayangkan sesuatu yang tidak-tidak. Kemudian aku segera masuk untuk menikmati makanan yang aku beli tadi. Setelah selesai makan, aku mulai mengantuk berat dan tertidur di ruang tengah. Sesaat, saat tidur, aku seperti ketindian. Pikiranku sadar, tapi badanku tak bisa digerakkan sama sekali. Sangat berat untuk bergerak. Bahkan, untuk bicara saja tak bisa. Seperti lumpuh layu tanpa tulang. Aku coba menggerakkan badanku tapi sia-sia. Dan tiba-tiba, mataku mulai mengantuk seolah tak tertahankan dan semuanya menjadi gelap. Lalu, saat aku membuka mata, kembali badanku normal. Hanya kakiku saja yang terasa kesemutan. Dan karena tenggorokanku kering, aku segera ke dapur untuk mengambil air minum. Nah, saat itu, aku membuka kulkas dengan posisi yang menunduk. Aku merasakan seperti ada yang lewat di belakangku, tapi aku tetap cuek dan mengira mungkin itu pantulan dari lampu kulkas. Dan aku melanjutkan tidurku sampai pagi hari tiba. Setelah selesai mandi, aku segera berangkat untuk melebur hasil pancinganku kemarin, untuk memisahkan emas dari besi tersebut. Tak sabar, aku menunggu hasil yang aku dapatkan. Dalam pikiranku, lumayanlah untuk beli HP baru hasilnya. Sampai siang, aku menunggu. Sekitar jam 2:30, proses melebur dan memisahkan emas dari besi itu baru selesai. Kala itu cuaca sedang mendung dan mulai gerimis. Setelah selesai membayar biaya peleburan, aku langsung buru-buru pulang. Jarak lokasi peleburan emas itu dengan rumah aku terbilang lumayan jauh. Aku mengendarai motorku pelan-pelan karena jalan yang licin. Dan malapetaka itu datang. Saat aku sedang menyalip sebuah minibus, tiba-tiba ada sesosok seperti bayangan hitam muncul di tengah jalan. Saat aku sedang menyalip, karena kaget, aku refleks banting setir ke kiri dan naasnya, bodi motor sebelah kiri bertabrakan dengan sebuah truk yang berlawanan arah sampai aku terpental dan akhirnya aku tak sadarkan diri. Tahu-tahu saat aku bangun, aku berada di sebuah lorong rumah sakit. Masih teringat jelas waktu itu di pikiranku. Seluruh badanku terasa sangat sakit semua. Banyak orang lalu lalang, tapi aku bingung membedakan siapa yang bicara itu. Aku seperti mendengar suara keluargaku, terngiang-ngiang dan pening sekali di kepalaku. Sampai akhirnya, semua menjadi gelap lagi. Saat aku bisa tersadar, sudah ada kedua orang tuaku dan juga saudaraku di sekitarku. Mereka terlihat sangat sedih. Dalam keadaan yang masih bingung, aku belum bisa mengucapkan apapun. Terasa sangat berat untuk bicara. Mamaku mengusap kepalaku sambil menangis.
Terdengar suaranya dan sangat membuat pilu. Nak, udah bangun. Setelah beberapa saat aku mempunyai tenaga, aku bicara. Udah ma, gak apa-apa kok. Cuma badanku sakit semua, serasa mati rasa, kataku. Disitulah pecah tangis mamaku dan keluarga aku. Aku masih bingung kenapa mereka semua begini. Aku bilang mamaku, "Mah, tolong tegakin tempat tidurnya dong." Mamaku bilang, "Jangan dulu nak, belum boleh," kata dokter. Satu hari itu, aku belum sadar dengan keadaan yang menimpaku. Mereka semua belum berani bilang. Keesokan harinya, setelah aku rasa benar-benar kuat untuk menggerakkan seluruh badanku, aku merasa kenapa kakiku sebelah kiri terasa sangat sakit dan tak bisa digerakkan. Hanya ditutupi oleh selimut dan aku merasa ada yang janggal. Mamaku tak berani mengatakan apapun saat aku bertanya. Dan akhirnya kakakku yang memberanikan diri memberitahuku tentang keadaanku. "Dek, kamu yang sabar ya. Ini ujian buat kamu," kata kakakku. Aku bingung kenapa kakakku bicara begitu. Kakakku menjelaskan bahwa kakiku harus diamputasi karena sudah tak bisa dipertahankan lagi. Disitulah aku merasa duniaku benar-benar hancur. Aku segera menarik selimutku melihat kakiku benar-benar sudah tak ada. Aku menangis waktu itu, tak tahu apa yang harus aku perbuat lagi. Kakiku divonis harus diamputasi karena hancur terjepit truk yang menabrakku. Dan sebagian tulang di bagian kiriku patah, walaupun bisa disembuhkan tapi tidak 100%. Sekitar 3 bulan aku di rumah sakit dan harus menjalani terapi dan juga memperbaiki mentalku yang hancur. Di situ, benar-benar aku merasakan titik ujian terberatku, di mana perusahaan asing tempat aku bekerja merumahkan aku karena sudah tak bisa lagi untuk bekerja di lapangan. Belahan jiwaku yang selama ini menemaniku dalam suka dan duka pergi dan memutuskan hubungan kita. Belum lagi sosok hitam yang terus muncul menggangguku di rumah sakit. Di situ aku benar-benar down, benar-benar jatuh dan hancur, benar-benar ingin mati rasanya. Ujian ini sangat berat buatku. Setelah 3 bulan terlewati, aku akhirnya bisa pulang ke rumah. Dan masih ada masalah yang menggangguku. Sosok hitam yang terus muncul seperti dendam kepadaku. Karena aku sudah benar-benar tak tahan. Kuteriakan kata-kata ancamanku kepada sosok tersebut ketika muncul. Mamaku langsung masuk ke kamar bertanya kenapa. Mamaku menganggap aku benar-benar stres karena kejadian ini. Tidak tega aku melihatnya menangis melihat keadaanku sekarang. Sangat pilu dan membuatku sesak. Aku bicara sama mamaku, asal-usul kenapa kecelakaan itu bisa terjadi dan kenapa aku berteriak seperti tadi. Keesokan harinya, mamaku pergi ke tempat tetanggaku yang juga seorang praktisi ruqyah. Sebut saja namanya Pak To. Siang itu, Pak To datang ke rumahku, langsung melakukan kegiatan ruqyah kepadaku. Aduh, rasanya seperti ada listrik yang mengalir dari tangannya ketika Pak To memegang belakang leherku. Serasa seperti mual dan ingin muntah. Lalu Pak To seperti menarik sesuatu dari dalam perutku dan dimasukkan ke dalam sebuah botol. Dia bilang, "Nak, kamu habis ngelakuin apa? Kok sampai jin ini marah?" tanya Pak To. Akhirnya aku menjelaskan asal mula kejadiannya. Terus Pak To bilang, "Benda itu sekarang ada di mana?" tanya Pak To. Aku hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala aku. Karena sejak kecelakaan itu aku tak tahu kemana semua barang-barang yang aku dapat itu. Pak To hanya bilang, kalau barang itu tak kembali, katanya dia, sosok itu tak mau pergi. Jadi, Bapak kunci saja di dalam botol ini biar tak mengganggu lagi. Karena rasa dendamku masih belum bisa hilang dengan sosok itu. Aku bertanya kepada Pak To, "Pak, kalau jin ini mendengar suara azan, itu gimana?" Kata Pak To, mereka pasti merasa panas jika mendengarnya. Akhirnya, aku mohon sama Pak To untuk menguburkan botol ini di dekat musola hibah dari keluargaku. Biar jin ini bisa bertobat. Awalnya Pak To ini tak mau. Tapi karena aku benar-benar bersungguh-sungguh dan memohon dengan sangat, akhirnya
apa atau mengizinkannya. Sampai sekarang aku masih benar-benar tak bisa mengikhlaskan kejadian itu, karena telah menghancurkan masa depanku. Dan semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kalian semua. Terima kasih banyak. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi cerita dari akun Kaskusnya Wiki Production yang berjudul Sosok Itu Merenggut Masa Depanku. Gimana menurut kalian? Waduh, pelajaran banget untuk kita semua, untuk tetap terus berhati-hati jika menginjakan kaki di tempat yang baru, apalagi tempat yang lembab, angker, sepi, dan jika sudah diperingatkan oleh seseorang agar mematuhinya, karena mereka yang lebih tahu. Itu sih menurut gua. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda ya silakan. Ya, sampai di sini dulu video kali ini di podcast horor hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa kembali di channel gua. Semoga kalian sehat selalu. Akhir kata gue ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.